Saya Mahfud Multazam dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan materi tentang komunikasi organisasi. Pertama adalah kita akan membahas pembahasan kita pada video kali ini, yaitu pertama adalah konsep komunikasi, yang kedua ada unsur-unsur komunikasi, yang ketiga klasifikasi komunikasi, dan keempat hambatan komunikasi. Yang pertama adalah konsep komunikasi. Secara terminologis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan dari seseorang kepada orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan lisan atau verbal. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, yaitu dari pihak komunikator maupun komunikan, maka dapat menggunakan cara lain, yaitu menggunakan komunikasi nonverbal yang biasanya bisa menggunakan gestur tubuh seperti senyuman, menggelengkan kepala, dan mengangkat dahi. Komunikasi adalah suatu proses yang mengacu pada pertukaran informasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila dari pihak-pihak yang berkaitan dengan komunikasi dapat saling bertukar informasi sehingga dapat memahami antara satu sama lain. Unsur-unsur komunikasi. Dalam sebuah komunikasi terdapat beberapa unsur seperti pengirim pesan, penerima pesan, saluran dan sarana komunikasi, dan umpan balik. Oke, yang pertama kita membahas tentang pengirim pesan atau komunikator. Komunikator adalah manusia yang berakal budi dan memiliki inisiatif untuk menyampaikan informasi untuk meluruskan motif komunikasinya. Komunikator dibedakan menjadi tiga, yaitu satu orang, lebih dari satu orang, dan massa. Yang kedua adalah penerima pesan atau komunikan. Komunikan adalah manusia yang berakal budi, yaitu orang yang menerima pesan dari pihak komunikator. Juga dapat diartikan sebagai kepada siapa pesan tersebut ditujukan. Peran antara komunikator dan komunikan itu bersifat dinamis dan saling bergantian. Yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah sesuatu informasi yang disampaikan oleh pihak komunikator kepada pihak komunikan. Pesan bersifat abstrak dan konkret, yaitu bisa berupa suara, gerak tubuh, gestur, tulisan maupun lisan. Yang keempat adalah saluran dan sarana komunikasi atau biasa disebut dengan media. Adalah sesuatu yang digunakan untuk memindahkan informasi dari pihak komunikator kepada komunikan. Saluran komunikasi atau media itu dibedakan menjadi dua, yaitu saluran komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Saluran komunikasi tidak langsung itu adalah seperti handphone, media sosial, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback dapat didapatkan dari pesan yang ditimbulkan, namun juga bisa muncul dari media itu sendiri. Oke, selanjutnya ada klasifikasi komunikasi. Klasifikasi komunikasi dibedakan menjadi 5, yaitu ada intrapersonal communication. Maaf, ini ada tulisan yang salah. Yang kedua ada interpersonal communication, ada public communication, ada organisasi communication, dan ada mass communication. Yang pertama adalah intrapersonal communication. Intrapersonal communication adalah komunikasi dengan diri sendiri atau proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu. Yang kedua ada interpersonal communication, adalah komunikasi antar pribadi atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka. Contohnya seperti bertemu dengan teman, terus ada bimbingan skripsi dengan dosen, yang ada contoh dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada public communication, adalah proses komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara secara tatap muka di depan halayak orang banyak. Diperlukan persiapan seperti yang cermat, keberanian, dan keahlian dalam menghadapi beberapa banyak orang. Biasanya dilakukan secara formal. Daya tarik seperti daya tarik fisik, keahlian, dan kejujuran dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Yang keempat ada organisasi komunikasi. Organisasi komunikasi adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan dalam suatu organisasi. Biasanya melibatkan antar pribadi dan komunikasi publik, dan bersifat formal dan informal.
Yang terakhir adalah mass communication atau komunikasi massa. Adalah komunikasi yang memerlukan media seperti media elektronik, media cetak dan lain sebagainya, dan dikelola oleh sebuah lembaga dan ditujukan kepada orang banyak di suatu tempat, anonim dan heterogen. Oke, yang terakhir adalah hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah sesuatu yang dapat menghambat atau merintangi suatu proses komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dibedakan menjadi 4, yaitu ada hambatan personal, ada hambatan kultural dan budaya, hambatan fisik, hambatan lingkungan. Yang pertama adalah hambatan personal. Hambatan personal adalah rintangan yang ada pada diri seorang komunikator dan komunikan itu sendiri. Contohnya seperti sikap, emosi, dan prasangka. Yang kedua adalah hambatan kultural dan budaya. Hambatan kultural dan budaya ini mencakup tentang kepercayaan, keyakinan, dan budayaan. Biasanya kita melakukan komunikasi dengan orang yang memiliki kepercayaan dan latar belakang yang berbeda. Hal ini mengandung arti bahwa kita harus memahami kepercayaan, nilai, dan sikap sosial yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga ada hambatan fisik. Hambatan fisik mencakup tentang jarak antar individu, radio, dan lain sebagainya. Hambatan ini biasanya sangat mudah untuk diatasi. Yang terakhir adalah hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan dalam proses komunikasi biasanya dalam penyampaian pesan, komunikator biasanya mendapat rintangan dalam area lingkungannya, biasanya yaitu seperti hambatan fisik lingkungan ataupun situasi di mana komunikasi itu terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tentang tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Oke, terima kasih. Untuk ini komunikasi adalah sesuatu yang mungkin kita alami sehari-hari. Jadi ada beberapa kata motivasi ini. Ada a good relationship start with good communication. Oke, terima kasih. Saya Mahfud Multazam.